Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman India Salsabila dengan NIM 24106060001 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya pada modul 4 ini. Di sini saya lanjutkan dari yang modul 3 kemarin. Pertama-tama saya melakukan import pandas sama matplotlib.pplot. Karena import pandas ini untuk membaca file data, sama matplotlib ini untuk membuat grafik. Nah, isi pandas saya istilahkan dengan PD, matplotlib saya istilahkan dengan PLT. Habis itu di sini saya file yang mau dibaca ini, di file path ini file yang mau dibaca ini data mahasiswa via XLS. Pastiin ini file ini udah ada di folder yang sama, ini udah ada di sini. Habis itu data ini sama dengan id read Excel, jadi membaca Excel dari yang file path tadi yang namanya ini tadi, dari sheet-nya yang namanya data lengkap. Karena ada 2 sheet kan dalam file Excel-nya. Nah, ini yang data lengkap. Kita print data, tapi print datanya saya cuman print 10 dari atas. Jadi pakai yang data head 10. Habis itu sini saya buat list rows, list kosong yang nanti diisi dari ada 2 berulangan sini, for i in range line data sama for j in range 1,4. Sini ini mahasiswa, jadi ada 40 nanti ke bawahnya, ada 40 i. Habis itu j-nya i-nya itu ada 40 atau 39 kalau dari indeks ya berarti. Tapi totalnya ada 40. Habis itu j-nya ini mata kuliah dan nilai, karena mata kuliahnya kan ada 3, nilainya juga ada 3. Jadi saya jadi ntar jadinya satu mahasiswa itu punya 3 baris, jadi setiap baris itu ada mata kuliahnya dan nilainya. Nih, nah sini kita menyimpan di row itu nama, program studi, semester, mata kuliah. Ini mata kuliah J, kalau 1 ya berarti mata kuliah 1 nilai 1, kalau 2. Ini dari 1 sampai 4 kan karena kita mau menampilkan 3, karena emang ada 3 kan. Selanjut ke df nilai. Df nilai ini kita rows tadi kita jadiin data frame. Lanjut ke bikin rata-rata. Nilai rata-rata ini dari df nilai tadi kita bikin di .group ini, group by kita mengelompokkan berdasarkan mata kuliahnya. Jadi mata kuliah yang mata kuliahnya sama itu, yang di dalam nilai yang mata kuliahnya sama itu nilainya akan digabung. Nilai akan jadi 1 kalau mata kuliahnya sama. Habis itu nilainya di rata-rata pakai .min ini, habis itu reset index. Jadi mata kuliah tadi itu tetap jadi tabel, nggak berindeks. So kita print nilai rata-rata, nilai setiap rata-rata nilai tiap mata kuliah. Habis itu kita print nilai rata-rata hasil dari ini tadi, hasil dari perhitungan rata-rata tadi. Habis itu sini saya print membuat grafik analisis nilai masalah. Nah, pertama saya buat histogram dulu. Ini plt.figure ini untuk menentukan ukurannya. Figure size ini 8,5, jadi 8 kali 5 ukurannya. plt.bar, jadi batang ini ntar x-nya ini dari nilai rata-rata tadi yang mata kuliah, habis itu y-nya tuh dari nilai rata-rata yang nilai. Habis itu warnanya kita bikin sky blue, edge color-nya black, biar jelas, ada edge color-nya biar jelas kayak buat warna di pinggirannya. Habis itu plt.title ini buat judulnya, saya kasih judul histogram rata-rata nilai per mata kuliah. Habis itu pltx label, di sini ini untuk ngasih nama label, untuk ngasih nama yang bagian X, sumber X itu kita kasih nama mata kuliah, makanya X label kan. Nah, ini kalau yang Y label kita kasih nama, Y-nya kita kasih nama rata-rata nilai. Nah, ini plt.stick ini untuk membuat biar nama mata kuliahnya itu tuh nggak saling bertabrakan di bawah grafik batangnya nanti. Jadi kita rotation 45 right. Habis itu plt.tag layout ini untuk ngerapiin tata-tata biar nggak ada yang kepotong. Habis itu
ditampilin nanti grafisnya hasilnya, terus ditutup. Nah kalau udah ketutup nanti bakal lanjut ke boxplot. Di sini boxplot kita ambil dari df nilai yang tadi, data df nilai tadi ini. Nah boxplot di kolom nilai dari mata kuliah. Buat boxplot di kolom nilai dari mata kuliah. Nah ini grid false ini maksudnya biar nggak ada gridnya di boxplotnya, biar rapi aja, biar bersih belakangnya. Habis itu fixasinya ukurannya kita pakai 8x5. plt.title-nya judulnya kita pakai boxplot nilai per mata kuliah. Ini plt subtitle ini tuh untuk biar nggak ada apa-apanya, biar kosong. Soalnya kalau ntar nggak diginiin bakal muncul by mata kuliah gitu. Terus lanjut ke PLTX label, ngasih nama X-nya kita pakai mata kuliah, Y-nya kita pakai nilai. Kayak tadi juga plt.stk kita pakai rotation 45, terus right, plt tag underscore layout-nya kita juga buat terapiin biar nggak ada yang kepotong dari grafisnya. Habis itu plt show menampilkan, terus plt close biar ketutup. Nah setelah ketutup nanti lanjut ke pie chart. plt figure fixasinya 7x7. Habis itu plt.py di sini yang dipakai itu dari rata-rata yang nilai, jadi yang ada di lingkarannya itu, yang potongan-potongan di lingkaran itu kita pakainya nilai, rata-rata yang tadi yang nilai. Terus labelnya nanti pakai mata kuliah, yang di luar lingkaran itu pakai mata kuliah. Auto widget ini tuh yang persen ini itu untuk membuat biar desimal satu angka desimal. Habis itu start angle ini biar rapi aja, biar pie chartnya rapi. Terus kita kasih title persentase rata-rata nilai per mata kuliah. plt.type layout biar rapi tadi ya, biar nggak ada yang potong. plt.show ini untuk menampilkan, plt.close ini untuk menutup. Jadi kalau udah ditutup, udah balik ke sini bakal terprint semua grafis berhasil dibuat dan ditampilkan. Habis itu program selesai, terus import di sini biar keluar. Nah sekarang kita coba runningannya emang dari awal karena emang ini masih lanjutan dari modul 1 kemarin. Nah, di sini kita lanjut Y. Ini kita nggak usah langsung lanjut aja. Nah, ini kita pilih yang keluar program. Nah, di sini kita bakal mengekspor Excel. Kita tutup dulu ya, bentar. Lihat runningannya. Nah, ini kita import Excel. Ini kan import Excel, habis itu semua data itu bertampil ke Excel. Nah, habis itu ini program akan menampilkan data nilai mata kuliah dan grafik data mata kuliah. Nah, tadi saya printnya ini masih ke double yang di sini. Lupa dibenerin. Ini harusnya yang bawahnya aja. Jadi muncul 2. Nah, harusnya yang ini aja. Ini ada 10 doang kan yang tertampilkan. Nah, lanjut ini rata-rata nilai tiap mata kuliah
Nah, jadi ini mata kuliah yang sama nilainya udah digabung, itu udah di rata-rata langsung. Udah buat total ada 30 mata kuliah. Nah, ini membuat grafik analisisnya masalah. Nah, ini tadi grafiknya. Ini adalah histogram. Kalau ditutup bakal muncul lagi box plot. Ini X sama mata kuliah, ini nilai. Tutup bakal lanjut lagi ke pie chart. Nah, setelah ditutup, semua grafik berhasil dibuat dan ditampilkan. Program selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis hasil grafis coding di Python-nya. Di histogram ini, dari grafik histogram di atas, diketahui bahwa rata-rata nilai masuk di setiap mata kuliah hampir sama, di sekitar 80 dan 90. Tingginya hampir sama, 80-90. Artinya sebagian besar mahasiswa punya nilai yang cukup bagus dan tidak ada perbedaan yang jauh antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lainnya. Setiap batang diagram menunjukkan rata-rata nilai dari satu mata kuliah. Makin tinggi batangnya berarti makin tinggi juga rata-rata nilainya. Beberapa mata kuliah seperti kimia, desain arsitektur dan kewarganegaraan, kimia, desain struktur dan kewarganegaraan itu punya nilai rata-rata yang lebih tinggi. Jadi bisa dibilang mahasiswa lebih paham di mata kuliah itu. Sementara beberapa mata kuliah seperti struktur beton, contohnya, itu nilai rata-rata sedikit lebih rendah dibandingkan yang lain. Tapi secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan kalau nilai mahasiswa itu cukup stabil dan merata di berbagai mata kuliah, tanpa ada perbedaan yang mencolok. Ini box plot. Dari grafik box plot di atas terlihat penyebaran nilai mahasiswa di setiap mata kuliah. Setiap kotak menunjukkan sebaran nilai mulai dari nilai terendah, rata-rata sampai tertinggi. Rata-rata habis itu ada juga garis tengah dalam kotak yang menunjukkan median atau nilai tengah. Nilai terendah, nilai tertinggi, habis itu median atau nilai tengahnya. Kalau kotaknya pendek seperti kewarganegaraan ini itu berarti nilai mahasiswa di mata kuliah itu hampir sama atau merata. Sedangkan kalau kotaknya tinggi seperti proses produksi, itu berarti nilai mahasiswanya sangat bervariasi. Beberapa mata kuliah yang punya nilai tertinggi juga yang cukup tinggi juga, bahkan ada beberapa titik di luar kotak atau outlier, yang artinya ada mahasiswa yang nilainya jauh lebih tinggi dari rata-rata. Sementara itu ada beberapa mata kuliah yang nilainya lebih rendah dan penyebarannya nggak terlalu lebar. Jadi dari grafik ini bisa disimpulkan kalau sebagian besar mata kuliah punya nilai yang stabil, tapi ada beberapa variasinya lumayan besar tergantung kemampuan mahasiswa di mata kuliah tersebut. Yang nilainya rata, ini yang ditanya panjang. Lanjut ke pie chart. Pie chart di atas menunjukkan persentase rata-rata nilai dari setiap mata kuliah. Setiap irisan di lingkaran menggambarkan seberapa besar nilai rata-rata suatu mata kuliah terhadap keseluruhan data nilai mahasiswa. Dari grafiknya bisa terlihat kalau semua mata kuliah punya persentase yang hampir sama, sekitar 3-3,4%. Mirip-mirip kan nilainya 3,3. Habis itu di sini diartikan bahwa nilai rata tiap mata kuliah itu relatif merata dan tidak ada yang menonjol jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan yang lain. Ini menunjukkan kalau kemampuan mahasiswa di semua mata kuliah cukup konsisten, tanpa ada perbedaan ekstrim antara satu mata kuliah dan mata kuliah lainnya. Ini terlihat kalau persenannya tidak jauh beda, 3,1, 3,2, 3,3 gitu, rata-rata segitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga kalau ada kesalahan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.